Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga semuanya sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pengertian teks deskripsi, ciri umum, ciri kebahasaan, jenis teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang strukturnya dan cara untuk menyusun atau membuat teks deskripsi. Nah, kalau kita flashback atau kilas balik ke pelajaran yang kemarin, pengertian teks deskripsi itu adalah teks untuk menggambarkan seperti apa suatu objek kan ya, baik itu objeknya manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, kegiatan, dan lain-lain. Nah, nanti apa aja yang digambarkan Bu dari objeknya itu? Boleh kenampakannya atau wujudnya, baunya bisa, rasanya bisa, suara, sifat, tekstur atau apalah terserah dari objek tersebut. Yang penting itu masih ada sangkut pautnya dengan objek yang kita gambarkan. Gitu. Selanjutnya ada ciri umum dan ciri kebahasaan ya. Ciri umum teks deskripsi ini ada ciri dari segi isi dan segi tujuan. Nah, isi teks deskripsi ini apa sih Bu gitu kan? Nah, isinya ini tentang penggambaran kondisi sebuah objek secara terperinci berdasarkan hasil pengamatan. Tapi ini pengamatannya bukan pengamatan yang pengamatan yang besar ya, bukan pengamatan yang riset gitu atau penelitian yang mendalam gitu, bukan. Jadi ini penggambaran dari segi yang bisa kita jangkau aja gitu, tanpa pengamatan lebih tentang, misalnya kita mau bedah-bedah tentang hewan ya, bedah kodok gitu, tentang bagian dalam hewan, nggak usah sampai segitunya gitu kan, kecuali memang pelajaran IPA gitu. Kalau di teks deskripsi cukup yang kenampakannya aja atau yang masih bisa kalian jangkau gitu. Terus tujuannya dari segi tujuan. Kalau tadi dari segi isi, ini segi tujuannya agar orang yang membaca teks tersebut seolah-olah merasakan langsung apa yang dijelaskan gitu kan ya. Apa yang kita amati gitu. Jadi pembaca itu bisa ngebayangin, oh begini yang dimaksudkan oleh penulisnya gitu. Terus ada ciri kebahasaan juga. Ada ciri kebahasaan, bisa kita pakai kata benda, kata sifat, kata kerja, sama apa lagi ya? Banyak ada kata-kata yang lain, tapi ini intinya. Ada kata benda, kata sifat, sama kata kerja. Gitu. Dan ini pun harus sesuai dengan objek yang kita teliti gitu. Nggak bisa kalau kita teliti tentang rumah tapi tiba-tiba nyangkut ke pusat perbelanjaan gitu kan, nggak nyambung ya. Lagi bahas rumah tiba-tiba bahas tentang penjualan minuman apa gitu, kecuali memang rumahnya jualan minuman gitu-gitu, minuman boba-boba gitu-gitu ya. Terus jenis teks deskripsi. Kemarin kita sudah pelajari jenis teks deskripsi, ada 3. Ada spasial, objektif, subjektif. Nanti kalian bisa buka lagi catatan kalian ya tentang ini. Nah, di slide selanjutnya ada ini yang akan kita pelajari hari ini. Struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini bisa kalian buka di buku cetak halaman 6. Bagian bawah yang B, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu punya 2 struktur. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi. Nah, identifikasi ini berisi hal umum tentang apa yang akan dideskripsikan. Gitu. Terus yang kedua, deskripsi. Kalau tadi identifikasi, ini deskripsinya. Berisi penggambaran yang lebih detail
tentang tampilan fisik, kualitas, dan ciri khusus yang dimiliki objek deskripsi. Tuh, nanti deskripsinya bisa nanti tentang misalnya kita mau mendeskripsikan makanan apa ya? Makanan nastar ya misalnya. Kue nastar. Nah, nanti di bagian identifikasi kalian kenalkan dulu. Nastar itu sebenarnya apa? Biasanya di mana? Maksudnya biasanya kue nastar ini hadir saat perayaan apa gitu-gitu. Asal usul kue nastar bisa gitu. Yang penting identifikasi, identitas dari objek yang mau kita amati gitu, yang kita amati. Kalau deskripsinya berarti kalau kue nastar ada deskripsi pembuatannya misalnya. Ada deskripsi apa lagi ya? Ada deskripsi habis pembuatan, misal deskripsi keberadaannya, misalnya keberadaannya pada saat lebaran misalnya. Lebarannya lebaran apa? Bisa kayak gitu. Nah, deskripsi pembuatannya misalnya deskripsi bahan bisa, deskripsi pembuatan bisa. Dijelaskan, dituliskan di situ bahan-bahannya apa aja. Terus nanti dibuatnya berapa lama, step-stepnya semua ditulis gitu. Bahan-bahannya, langkah-langkah pembuatannya gitu. Itu contohnya ya. Terus sekarang kalian buka halaman 7, teks berjudul Calung, alat musik tradisional Sunda. Nah, di teks ini sudah dijelaskan, di sampingnya ada tulisan ya, identifikasi, di bawahnya deskripsi 1, yang bawahnya deskripsi 2. Nah, yang pertama identifikasi. Biasanya paragraf 1, tahu ya paragraf ya? Paragraf itu dimulai dari yang menjorok ke dalam. Nah, itu namanya paragraf. Gitu. Kan ini ada, aku penyuka alat musik tradisional, terutama alat musik calung. Sampai bawah, sampai satu paragraf ini namanya identifikasi. Jadi dijelaskan identitas alat musik ini, calung ini. Calung itu apa? Alat musik Sunda. Oh, yang mirip angklung gitu kan ya. Cara memainkannya gimana gitu-gitu. Terus yang kedua ada deskripsi 1. Deskripsi 1 ini tentang jenis calung sama cara memainkan calung. Tuh. Terus yang deskripsi 3 ini tentang cara memainkan ya. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri memegang alat musik tersebut gitu. Jadi ada deskripsi 1, ada deskripsi 2. Enggak harus, Bu, emang deskripsinya ada berapa? Terserah kalian. Mau deskripsi tentang apa gitu. Yang penting dalam satu paragraf itu satu deskripsi gitu. Jadi nggak bisa dicampur ya, identifikasi sama deskripsi dicampurin jadi satu paragraf. Jangan, biar pembacanya itu paham gitu, biar pembacanya nggak bingung ini identifikasi apa deskripsi gitu ya. Setelah dibaca dan dipahami tentang struktur teks deskripsi, nah kita ke menyusun teks deskripsi. Menyusun teks deskripsi, yang pertama tujuan teks deskripsi itu harus diingat ya ini. Ketika kita menyusun teks deskripsi, kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuannya untuk menggambarkan suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan atau membayangkan objek yang dideskripsikan. Nah, setelah tahu tujuannya, kita baru bisa menyusun teks deskripsi.
Menyusunnya yang pertama, mencermati objek yang akan dideskripsikan. Misalnya kita akan mendeskripsikan sebuah jangan sebuah deh, seekor hewan ya, atau sebuah buku, bisa apapun itu, yang penting kalian bisa atau kalian paham tentang objek yang akan dideskripsikan. Dicermati benar-benar, ketika hewan kita tahu perilakunya gimana, kita tahu wujudnya gimana, kita tahu warnanya, kebiasaannya gitu. Ketika buku berarti kita harus sudah selesai membaca buku tersebut, jadi kita bisa menerangkan apa buku tersebut gitu. Terus yang kedua, setelah mencermati benar-benar objek yang akan kita deskripsikan, mulai deh menulis struktur isi teks, yaitu identifikasi objek dan deskripsinya. Jadi ketika menulis, kita juga harus memikirkan, harus ada identifikasi sama deskripsinya gitu. Deskripsi objek yang kita teliti gitu. Terus yang ketiga, memberikan kesan terhadap deskripsi objek tersebut jika menggunakan jenis teks deskriptif subjektif. Kemarin deskriptif subjektif itu tentang kesan ya, kesan perasaan penulis. Jadi misalnya kita tentang kucing tadi, misalnya tentang kucing, hewan ya. Berarti kesan penulis itu memelihara kucing dapat meningkatkan imun tubuh misalnya, membuat pemeliharanya senang dan terhibur gitu-gitu. Jadi ada kata-kata kesan kita terhadap objek tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada PR. Yang pertama ada 2 PR ya. Yang pertama di halaman 8. Halaman 8 ini ada teks perahu lesung suku Asmat. Kalian amati dan kalian baca, pokoknya dengan seksama. Satu halaman ini dibaca. Setelah itu jawab soal nomor 7 di halaman 10. Bacalah sekali lagi teks perahu lesung suku Asmat. Lalu tulislah di buku tugasmu paragraf mana yang berisi identifikasi dan deskripsi gitu. Jadi nanti di buku catatan kalian tulis soalnya sama bikin tabelnya kayak gini ya. Ditulis di nomor, struktur teks, deskripsi, paragraf. Pokoknya persis sama ini. Nanti ketika nomor 1 identifikasi, paragraf berapa yang menunjukkan teks identifikasi. Misalnya paragraf terakhir Bu, paragraf ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paragraf 8 misalnya, paragraf 8, tulis paragraf 8 gitu. Misalnya itu contohnya aja. Itu dikerjakan nomor 7 itu ya. Ada 1 identifikasi dan ada 5 deskripsi. Nah, deskripsi ini di sini ternyata ada banyak Bu, ada deskripsi kegunaan, pembuatan, bahan, ornamen. Nah, berarti yang menurut kalian itu menjelaskan tentang kegunaan perahu lesung itu yang paragraf berapa? Terus yang menjelaskan tentang pembuatan perahu lesung itu paragraf berapa? Begitu cara ngerjainnya. Terus yang PR kedua, buatlah sebuah teks deskripsi tentang buah atau hewan yang ada di sekitar kalian. Misalnya di rumah kalian ada buah pisang atau buah apel. Nah, kalian buat teks deskripsi dengan cara-cara yang sudah disampaikan di slide sebelumnya ya.
tentukan pula strukturnya. Jadi ditentukan seperti halaman 7 tadi ya, yang di sampingnya ada identifikasi, ada deskripsi 1, ada deskripsi 2, atau ada deskripsi 3 dan seterusnya. Tergantung karya kalian. Terserah. Pilihannya hanya buah atau hewan. Kalau udah buah ya buah, kalau udah hewan ya hewan. Itu aja. Terserah kalian masing-masing. Misalnya punya peliharaan kucing atau peliharaan burung, bisa dideskripsikan gitu. Tuh, semoga paham dengan tugas-tugas dan materinya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke grup atau langsung PC Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.